ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Tata cara sholat qadha bagaimana Ustaz? Berserta waktunya, jumlah rakaat, mohon penjelasan. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja. Semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya ini. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami nggak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, aharuriyun anti, apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang mengambil hukum Al-Quran apa adanya, letterlet yang kelihatan saja. Perangi orang kafir, berarti semua orang kafir perangi. Mau tetangganya kafir pun boleh dibunuh. Ini kan salah. Ini wilayah Haruri tempatnya mereka. Termasuk mereka mengeluarkan fatwa, sholat karena wajib, maka harus diqadha semua yang tertinggal. Tapi tidak ada dalil masalah itu. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuan ini bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Memang nggak ada. 40 tahun nggak sholat, ya sudah taubat kepada Allah, nggak usah sholat lagi, nggak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan, itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Yang disuruh qadha saja, itu yang kita qadha. Gitu. Siapa yang lupa sholatnya, dia kerjakan kapan dia ingat. Misal contoh, sebentar azan asar, kemudian ada seseorang di antara kita tiba-tiba ingat, tadi pagi karena buru-buru keluar dari rumahnya, dia baru ingat kalau dia belum sholat subuh. Mungkin dia pikir sudah sholat, ternyata sekarang baru teringat, kayaknya tadi saya belum, saya sudah wudu, sudah niat mau sholat, tadinya mau niat sholat misalnya di ruang tamu rumah, tapi karena buru-buru akhirnya sudah naik motor atau naik mobil, sudah jalan. Kita pikirnya sudah sholat, sekarang pas tiba asar baru ingat. Apakah sholat subuh itu dikerjakan atau tidak? Jawabannya harus dikerjakan. Gak bisa, gak, walaupun sudah lewat waktunya. Bukan cuma asar, isya baru ingat, tetap sholat subuh. Karena hadis Nabi SAW jelas, siapa yang lupa maka dia kerjakan sholatnya, maka dia kerjakan sholat tersebut kapan dia teringat. Kerjakan. Ya, gitu. Udzur yang pertama. Udzur yang kedua adalah tertidur. Tidur, karena kata Nabi SAW, 3 orang tidak dicatat baginya catatan penah malaikat, catatan amal. Orang yang tertidur, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang gila sampai dia sadar. Dan yang ketiga, anak-anak yang balik sampai dia, anak kecil sampai dia balik. Berarti sampai batas balik. Di sini saksi bahasan kita adalah masalah tidur. Seseorang tidur misalnya malam, kemudian kebablasan sampai jam 7 pagi. Subuh sudah lewat, terbit matahari. Apakah dia sholat? Jawabannya iya, sholat. Harus dia sholat. Ada orang yang saya kaget pernah nanya sama saya, Ustaz, saya kalau lewat subuh ini sudah terbit matahari, saya sholat nggak? Saya bilang ya sholat. Oh, selama ini saya nggak sholat, dia bilang. Saya pikir sudah lewat waktunya, berarti sudah tidak ada kewajiban. Gitu. Walaupun saya berdosa, saya bilang enggak, tetap harus. Karena udzur syar'i tidur, ya. Tidur.
Beda dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat. Misalnya memang dia tidak mau sholat subuh, memang nggak ada niat mau sholat subuh. Kemudian dia hadir pengajian, pas duhur diajak oleh temannya, di kantor misalnya ada pengajian, lalu dia dengar tentang keutamaan sholat, kemudian dia sholat. Pada saat dia tahu keutamaan sholat, dia berpikir, oh saya kayaknya harus sholat nih. Masih ada waktu duhur, dia masih bisa sholat. Subuh sudah lewat, apakah dia di sini wajib mengerjakan subuh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sengaja tadi tidak mau sholat subuh. Sudah lewat, itu dosa. Semoga Allah maafkan dengan dia bertaubat gitu kan. Jadi yang boleh cuma ada udurnya, lupa, kemudian tertidur. Yang ketiga, hilang akal, masuk dalamnya pingsan ya, orang dibius, operasi ya. Masuk dalamnya masalah ini, dan juga masuk dalam bentuk orang hilang akal. Sini yang paling puncaknya adalah orang gila. Yang dihisap oleh Allah adalah hari-hari sebelum dia gila dan hari-hari setelah dia sadar dari gilanya. Kalau dia gila sampai dia meninggal, maka tidak ada hisap baginya.